Sebelum kita mulai, ada baiknya buat kopi dulu bosku. Bosku, pernah gak sih kita mikir gimana perasaan Didit Prabowo waktu bokapnya Prabowo Subianto diusir oleh kakeknya Soeharto dari keluarga besar Cendana? Dilansir dari buku karya Edi Maruf, Jalan Terjal Seorang Jenderal, Didit kecil sangat dekat dengan kakeknya dan sangat mengagumi ayahnya. Namun, setelah reformasi, Didit tidak bisa lagi melihat ayahnya. Ia hanya bisa membaca buku-buku tentang kisah perjuangan ayahnya di medan perang. Ia juga tidak bisa lagi bermain dengan kakeknya yang sudah sakit-sakitan. Semenjak saat itu, Didit menjadi sosok yang pendiam dan tidak banyak bicara. Suatu hari, Didit mengungkapkan perasaannya yang sedih kepada beberapa anggota Kopassus yang berjaga di rumah Cendana. Didit berkata, "Dulu saat papa saya pergi berperang, walaupun saya tahu ia bertaruh hidup dan mati, saya tetap tenang karena saya tahu dia akan tetap pulang. Namun sekarang walaupun dia hidup, dia tidak bisa pulang." Ia lalu menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca dan bertanya, "Bisakah kalian membawa pulang papa saya?" Para anggota Kopassus yang mendengar itu tidak bisa menjawab. Mereka merasa kasihan kepada Didit kecil, tapi mereka juga tidak bisa melanggar perintah yang melarang mereka untuk berhubungan dengan Prabowo. Tak lama kemudian, Soeharto mengumpulkan para anggota Kopassus tersebut. Ia menegur mereka karena membuat cucunya sedih. Soeharto memerintahkan untuk menuruti apapun kemauan cucunya itu asal cucunya senang. Namun, mereka tidak ada yang menjawab, sebab nama Prabowo tidak boleh disebut lagi di Cendana. Akhirnya, atasan yang lebih senior Kopassus menjawab, "Siap Pak, Mas Didit minta kami bawa papanya pulang Pak." Mendengar hal itu, Soeharto hanya diam dengan wajah datar, lalu membubarkan mereka dan masuk ke dalam. Itulah sepenggal kisah pilu Didit Prabowo kecil yang harus dipisahkan dengan ayahnya. Kisah ini menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Prabowo dan keluarganya akibat dari tuduhan dan kisruh politik pada saat itu. Prabowo yang dikenal sebagai anak kaisar yang loyal, harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi berada di sisi ayah mertuanya yang ia hormati dan cintai. Prabowo sendiri mengandaikan dirinya bagai anak kaisar dalam film Akira Kurosawa, Ran, sebuah adaptasi drama King Lear karya William Shakespeare. Ia adalah satu-satunya yang setia, tapi justru dianggap mempunyai niat menjatuhkan sang presiden. Untuk mengetahui jawabannya, Anda bisa membaca buku Prabowo Subianto, Jalan Terjal Seorang Jenderal yang ditulis oleh Edi Maruf. Buku ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan hidup Prabowo dari masa kecil hingga dewasa. Dari karier militer hingga politik, dari puncak kejayaan hingga jurang kehancuran. Setelah beranjak dewasa, Didit memantapkan diri menjadi perancang busana. Berkat profesi itu, nama Didit harum di kancah mode internasional. Saat ini, Didit diketahui aktif menemani ayahnya Prabowo Subianto, sampai-sampai ayahnya saat ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Segitu dulu bosku. Tentunya tidak lupa saya ingatkan untuk bantu-bantu subscribe-nya bosku. Terima kasih banyak bosku sudah mau menonton di channel ini.